Orang knalpot fisiknya masih standar. Oke gas mas. Wih asik kan. Suaranya kalau lagi nah. Oh yeah. Asik ya. Gokil guys. Ada pesan nggak nih buat MMKSI ini? Ya, tolonglah MMKSI untuk kita-kita yang suka mobil bensin masukin lah HNPS yang V6 3000. Masukin ya. Cuman di negara orang doang. Wih. Ini peminatnya ada. Peminatnya banyak juga sih, aku pikir masih bisa lah. Apa namanya, kita populasinya jadi bertambah gitu loh. Itu mas. Mas Fauzi setuju ya dimasukin ya? Setuju. Oke deh. Ini buat MMKSI ini 3 orang yang mewakili, siapa tahu dengan beliau-beliau ini bicara, dengerin, populasinya jadi banyak ya. Amin. Amin. Semoga masuk ya NPS. Semoga masuk nih. Oh. 3000 lagi yang terbaru. Mantap, oke deh. Yo guys, apa kabar? Semoga lu semua sehat ya. Jadi hari ini gue berkesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Pajero Sport V6 3000cc owner. Ini gue di GBK. Dan hari ini dimulai dari Mas Dani, masih ingat kan? Yang punya V6 3000cc warna hitam. Nah, rencananya kita pengen ketemuan juga sama owner Pajero Sport V6 3000cc di GBK nih. Dan gue bakal interview mereka, pengen tanya-tanya experience mereka sebagai owner seperti apa. Dan yang pasti gue dapat tumpangannya di mobil Mas Dani, nikmatin suara knalpot ini ya. Sama ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Dani nih, karena dia udah ganti knalpot sama ganti ban BF Goodrich. Woi keren tuh. Oke, simak terus ya. Woi, halo guys, back again with me Hari Nugroho dan Dani. Yes, Mas Dani. Masih ingat kan? Beliau ini yang punya Pajero Sport V6 3000cc bensin yang pernah gue bikin kontennya. Nah, sekarang gue lagi jalan-jalan sama Doi dan gue juga kangen sih naik mobil ini. Udah sekitar setahun mas ya, kita nggak ketemu ya. Setahun lebih. Setahunnya gue nggak naik mobil ini, dan di belakang juga ada Bro Satria ya. Halo Bro Satria. Halo. Yoi, jadi once again guys, ini bener-bener sensasi yang beda banget naik Pajero Sport tapi nggak ada suara dieselnya. Nah, jadi kalau lo mau tahu detail perawatan mobil ini, Mas Dani ini ngerawatnya seperti apa, ada di konten gue nih. Sebelumnya lo bisa cek nih ya. Ini linknya gue kasih nanti. Terus apa namanya, suara asli mobil ini itu tuh udah enak banget guys. Asli 3000cc V6 itu asik banget, suara knalpotnya, suara mesinnya, raungannya, itu semua ada di konten gue sebelumnya. Dan Mas Dani, dia ini udah melakukan upgrade di knalpotnya. Nah ini bisa buat referensi lo juga nih guys. Nah mas, bisa ceritain dong mas, ini knalpotnya lu modifikasi full set dari header tengah belakang atau gimana? Boleh ceritain dong mas, mereknya apa, beli di mana Mas Dani? Knalpotnya itu upgrade dari header sampai belakang. Wow. Tapi sekarang yang dipakai sekarang ini masih pakai header standarnya dulu, karena yang yang upgrade-annya itu lagi ada dirubah sedikit lah gitu. Oke. Karena kalau lagi nyalain mobil terus kalau agak goyang gitu agak kena gitu. Oh. Gue lupa deh itu agak kena sama mounting atau sama mungkin kayaknya sama ini deh. Apa sih mas namanya? Yang kayak selang-selang besi yang di bawah itu. Kayak gitu-gitu. Jadi karena masih cold start, masih agak masih goyang gitu ya. Oke. Gitu. Nah, itu mas knalpotnya custom atau beli brand mas? Itu kalau knalpotnya kalau valve toniknya itu pakai Tichon Industries, itu made in USA. Tapi kalau perpipaannya itu kita pakai Indonesia pun custom. Oh custom. Customnya di bengkel di Tangerang sana, namanya Ditam Knalpot. Sama Pak Ditam sendiri yang turun tangan. Oh shout out to Ditam Knalpot. Halo Pak Ditam, ini udah terpasang dengan cantik nih, dengan rapi di mobilnya Mas Dani nih, keren.
Jadi apa namanya, sorry mas, gua masih tolong apa ya, gua masih belum begitu nangkep nih. Si Ticon Industries itu berarti kan produsen knalpot dari header sampai belakangnya, atau gimana? Iya, dia tapi jualnya dia tuh bukan kayak modelan Fujitsu yang kalau jual tuh satu set gitu loh. Oh. Jadi dia jual header doang atau apa, dan kita bisa custom juga sih di situ. Oh gitu. Jadi jualnya bisa. Memang sih nggak begitu terkenal sih. Di sananya juga biasa aja. Gitu. Tapi oke kok, kualitasnya bagus. Oke. Berarti mas dari header, tengah, belakang tuh Ticon Industries semua ya? Oke, nice banget, masangnya di bengkel yang tadi tuh. Iya. Mas, itu made in USA, means lu ngimpor mas? Iya, masukin sendiri. Pesen. Gimana caranya? Nah, itu tuh, kan Mas? beli online biasa, terus pengiriman ya paling pakai apa namanya, pakai AliExpress gitu sih. Kita kerja apa namanya, ada pihak ketiga pengiriman gitu. Keren. Bisikin dong mas, harganya berapaan tuh mas? Harganya Harganya itu kalau itu kan beberapa part tuh. Ada yang mulai dari 350 US, ada yang 1000-an. Ada yang 1000-an? Ada yang 1000. Yang ini, yang lo pakai? Ya, biasa aja sih harganya, yang middle lah, yang middle. Oh, Mas Tengger udah hati banget orang ini. Kantong anak sekolah. Sekolah apa dulu nih, S3? Kantong anak sekolah. Aduh. Tapi range-nya sekitar segituan mas ya? Rasa segituan sih. Ya? Dan itu sebetulnya sih umum, dan itu kayaknya juga di sana paling murah. Kayak gitu. Cuman ya apa namanya, dibanding yang merek-merek yang udah ternama ya, kayak Borla, terus kayak Magnafloy gitu-gitu, ya jauh lah. Jadi mereka kelasnya udah jauh sekali. Bahan yang mereka gunakan juga jauh sekali sebetulnya. Gitu. Tapi so far lo gimana? Puas sama hasil knalpot ini? So far puas ya. Soalnya juga banyak yang gue sendiri kan juga ngalamin ya. Menurut gue malah lebih irit sih kalau kita tuh pakai pasang knalpot genah dengan tidak mengubah dari standarnya yang bagaimanapun itu. Ya udah nggak apa-apa. Ya misalnya mobil kalian ada yang 2,5 in, ada yang 3 in, terus kalian ngubah digedein apa dikecilin, ya malah berbahaya juga. Jadi mas ini pasang knalpot itu tapi disamain speknya dengan spek aslinya mobil. Kalau di sana itu base mesin sih sebetulnya. Ngikutin mesinnya apa. Oke. Berarti Mas Dani sama pihak apa TC apa tadi namanya? Ticon sama Ticon Industries ngasih apa nih? Ngasih kode aja, ngasih kode mesin. Nanti kan mereka udah buka di datanya mereka sendiri aja. Misalnya kayak ini 6B31. Berapa horsepower sebelumnya, terus inlet ukurannya berapa, outletnya berapa, ya udah nanti mereka sendiri yang desain. Di sana udah canggih dong, pakai gitu doang. Computerized semua ya? Iya. Keren. Kalau kayak kita kan di sini kita tahu, saya juga dulu kan mau mobil dulu saya banyak saya rubah. Misalnya nih mau bikin model di bawah, orang kan pasti ngikutinnya cuma kayak kawat, ya kan, dibengok-bengokin terus dibawa keluar lagi. Oh ini polanya begini. Ya. Gitu. Kalau mereka enggak. Jadi kenapa juga kalau misalnya kayak header nih, terutama header, kenapa bentuknya aneh-aneh banget? Karena header 1-4 yang umumnya aja ya. Kalau ini juga header 1-6, kalau diukur panjangnya harus sama sampai ke arah ke belakang itu. Oh gitu ya. Dari headernya itu panjangnya harus sama sampai ke front pipe-nya itu. Oh, berarti ribet ya, padahal dia lekuk-lekuknya tiap ini beda-beda ya? Ya tujuan lekuk-lekuk itu supaya ukurannya sama, panjangnya sama. Nih guys, informasi tugas. Jadi Ticon Industries, Mas Dani cukup ngasih kode mesinnya aja, apa namanya, nanti si pihak Ticon Industries-nya yang akan ngedesain, tapi patokannya Mas Dani keep it as original, jadi disamain dengan spek dari bawaan pabriknya. Ya aman, naik sih, tenaganya naik, cuman bukan yang naik brutal gitu loh, masih naik aman gitu loh. Saya kan juga belum ngubah-ngubah di transmisi soalnya. Oke. Jadi dari segi power berasa lebih responsif, lebih pasti, naik. Pasti. Suaranya? Wah, suaranya ya namanya asik ya. Udah pakai teknologi zaman sekarang, tinggal pencet remote ya. Kalau lu mau masuk komplek ya pencet remote lagi. Saya jujur aja ya, kadang kalau lagi pakai apa sih namanya, suara racing atau apa sih itu namanya. Tapi kan kalau dilihat ya mobilnya ya, kalau mobilnya GTR atau mobilnya Ferrari ya bagus orang ngelihat. Tapi kalau Pajero mah lu dilempar botol lo dari rumah orang, ngapain gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau yang lebih aneh lagi kan ini saya nih, apa, filter udara. Pakai KNN ya masih kan? Saya pakai KNN tapi yang 50 years edition. Ya. Limited edition Pak.
Waktu itu Mas Dani ada cerita tuh di konten sebelumnya. Jadi apa namanya barang-barang yang kepake di sini emang bagus ya. Bisa dibilang untuk filter kayak filter udara, filter box udah itu the branded tuh. 50 Dan years edition. saya menyarankan bagi yang punya mobil apapun, nggak usah lah beli yang 50 years edition. Kenapa Mas? Harga doang, cuman udah tulisan gitu doang. Sama stiker, kamu ngebuat apa coba? Tapi gue ingat Astaga. Mas Dani cerita sama gue, kalau itu pasokan udaranya karena lebih gede, mobilnya jadi lebih narik dan ada suaranya zet gitu. Iya, Gue inget banget iya. tuh cerita kayak gitu ya kan. Itu iya. Nah, jadi nggak cuma sekedar tulisan Mas. Oh enggak, maksudnya KNN ya beli aja KNN aja. Oh. 50 years edition tuh cuman, ya mereka tuh cuman Brandingan kali ya? Iya, kan branding doang. Gimmick guys. Cuman limited editionnya doang, cuman nggak ada bedanya. Astaga. Gila ya. Tapi satu poin Ngapain gue beli ya? Gak apa Mas. Itu ada kepuasan tersendiri. Ini barang eksklusif, Iya. 50 years edition. Iya, Gila kan? tentunya. Nggak umum gitu. Tapi guys, nih Mas Dani emang gue seneng dari dia tuh. Walaupun dia punya mobil kayak gini, tapi masih ingat tetangga loh ya. Nggak- Oh iyalah, kalau nggak- gue nggak inget tetangga mah, Tetangga dia. nggak gue pakai Valvetronic, biarin aja gitu suaranya. Gila. Anyway, itu Valvetronicnya lu nambah sendiri apa dari sananya? Dari sana itu. Oh, dari sana udah? Oh, berarti dengan harga segitu lu udah dapet semuanya itu ya? Kalau Valvetronic gini deh, kalau dari berbagai merek, gua tuh kemarin pengen pakai Valvetronic yang elektrik, yang pakai daya buka dia itu dayanya pakai listrik, nggak aman. Jadi ini pakai vakum, ngambilnya dari mesin, Oh. dari salah satu selang udara mesin, dia nggak butuh vakum gede. Nah, secara fisiknya nanti dimasukinnya nih di video ini, sama aja, sama kayak yang Valvetronic buatan Jepang gitu-gitu, sama aja. Dan modelnya begitu, gitu loh. Mungkin ya awetnya ya lumayan, setahun lah tuh. Udah setahun ya? Mm-mm. Oke. Dan apa namanya, so far berarti selama pemakaian mobil ini dengan knalpot yang lu pesen ini customize lah bisa bilang ya. Ini no issue ya, aman-aman aja ya. Aman aja. Aman aja ya. Ya deg-degan juga sih waktu pas pertama starter tuh. Ngecek engine gue nyala nggak ya? Ya biasalah, seminggu gitu kan. Nyetir ngeliatin ke speedo terus gitu, ada yang nyala apa enggak, Dan Nah ternyata biasanya nih lagi gue pencet ya, biasanya ininya kacau nih sebenarnya. Yang sudah bukan. Biasanya malah apa tuh DMID-nya apa yang kacau? ininya. Apa nih tadi namanya? Ngebacaan fuelnya tuh biasanya kacau biasanya. Oh, fuel consumption. Oh, oke. Kayak gitu. Tapi ini udah enggak kan? Ini enggak. Enggak ya. Oh, berarti bisa dibilang plug and play ya? Bukan, Lu bukan kan plug and play. Ya dia kalau sorry, tadi ada getar. Tapi maksud gua dari sisi pembacaan komputer yang ada di mobil lo dia nggak Nggak. jadi kenapa-napa kan? nggak terjadi kenapa-napa, kan ada sensornya yang ada di hidup tuh, gue lupa itu namanya, nggak tahu. Apa ya, AFR kah atau apa? Guys, Kayaknya, kalau tahu ya. kasih tahu di bawah ya. Karena gue juga awam Sensor itu gitu-gituin. jadi nggak pengaruh aja. Nggak berpengaruh ya. Oke. Karena gue pribadi juga awam nih guys masa perkenalkotan. Gue barusan mau dapet informasi dari doi ini. Keren. Dan so far nih guys, gue duduk di mobil ini nih, kondisi tadi kita baru keluar komplek dan kita masih di jalan raya nih, kondisinya padat. Halus banget suaranya karena emang ya kayak yang gue bilang sama lu di konten gue sebelumnya, ini mobil kalau lagi di bawah normal kayak gini tuh halus banget. Jadi sensasinya itu yang bisa bikin gue nggak percaya gue tuh udah di Pajero Sport. Halus. Sama dia tuh pegangan knalpot bawaannya tuh nggak berubah. Oh. Kalau yang ada mobil gue satu lagi juga itu ya biasa lah, katakanlah biasa, itu goyang kok, kita nyalain mesin starter aja Goyang semua. udah goyang. Tapi tadi emang beda sih guys. Gue masih inget ya, cold start mobil ini bagian knalpot standar sama cold start mobil ini pas lagi apa namanya knalpotnya udah diganti gitu. Beda sih, ini lebih ngeblar. Jadi kalau orang nggak ngelihat ini Pajero pasti akan nyangka itu sport car gitu. Entah, ya pasti dengernya, wih ada yang punya sport car nih tetangga gue. Pasti dilihat ternyata Pajero sport bensin gitu. Beda sih suaranya. Nanti mungkin kalau jalanan agak lengang nanti Mas Doni bakal coba demoin ke BNB kita kali ya. Tapi ini ya, karena mungkin mobil ini kan di seluruh bagian atasnya penuh tuh peredamannya masih bagus. Kayaknya kalau suaranya tuh kalau kacanya ketutup semua juga Nggak terlalu bocor ya? bukan nggak terlalu bocor. Dibandingin sama suara yang di luar tadi ada di Instagramnya Mas Hari, beda jauh sih. Oh iya. Agak adem lah. Iya. Ya wajar sih guys, karena kan ini gue ngambil soundnya juga dari dalam cabin di depan. Sementara yang tadi sementara gue juga ngambil gambar di belakang knalpot, means itu beda. Tapi emang asik sih suaranya. Halo Mas Fauzi, apa kabar? Baik. Oke, nih guys, ini Mas Fauzi ini owner dari Pajero Sport V6 bensin juga nih. Mobilnya warna putih Mas ya? Ya. Keren banget. Mas Fauzi,
boleh dong ceritain, Mas Fauzi, apa dasarnya milih mobil Pajero Sport V6 bensin ini? Awalnya saya mau beli mobil itu yang memang saya cari limitednya sih. Oh. Jadi yang V6 ini kan memang limited Pajero. Ya. Terus di samping itu saya ngelihat videonya Mas Hari sama Om Dani. Nah, jadi dari review itu barulah saya ya udah saya 100% tekatin bulat saya buat ambil Pajero. Waduh, saya tersanjung loh Mas dengernya Mas sampai begitu, aduh. Iya, saya berkali-kali nonton videonya itu. Aduh, makasih loh Mas. Wah, asli guys, gue tersanjung banget lah guys. Ada yang beli mobil gara video gua. Waduh, gokil. Makasih Mas. Makasih banget itu reviewnya lengkap. Jadi bikin saya, oh ya udah, nggak masalah nih mobil berarti supportnya bisa di Mitsubishi. Gitu. Aduh, seneng Mas dengernya Mas. Iya memang Mas Dani tuh dia orang itu. Mas Dani, oi. Halo. Nah, itu dia orang itu. Dia emang ngasih informasinya oke sih, karena Mas Dani juga apa ya, ngasih informasinya komplit dan jadi saya juga banyak belajar juga referensi. Nah, Mas Fauzi, ceritain dong Mas, yang Mas beli pas Mas beli mobil ini, Mas apa aja yang Mas cek Mas sampai yakin oke mobil ini gua ambil gitu? Nggak ada, terus terang karena saya belinya sama teman juga. Oh di gitu. Showroom teman. Wah cakep. Nah jadi tinggal saya bilang ya udah kalau memang kilometer asli dan memang terjamin di situ sih kilometernya asli, ya udah saya ambil, saya langsung bayar. Wih cakep gitu. Ya. Berarti beruntung Mas ya, bisa dibilang unitnya oke ya? Iya, kilometer 60 ribuan sih. 60 ribuan? Iya. Oke, Mas belinya kapan tuh? Akhir November ya. November 2021 ya? 2021. Cakep. Mas, ceritain dong Mas, modifnya apa aja nih Mas? Ajak kita tur dong Mas, nih modifnya apa aja nih? Dari mana dulu nih? Dari Deflecta nih ya? Iya, terus krom-kromannya saya hitam dop. Yang ini warna silver saya hitamin juga. Oke. Lalu ini krom juga saya hitamin. Ini ada apa? Agak dikuningin gitu ya? Iya, dikuningin. Terus sama pelak ini sih, pelak kaleng. Pelak kaleng. Oke, Mas sorry Mas, dari depan dulu Mas. Iya. Ini Deflecta ini fungsinya apaan sih Mas? Untuk kalau ada kerikil, jadi nggak kena ke kapusin sama ke kaca sih. Oh gitu ya, saya baru tahu. Jadi kalau ada kerikil, gini guys, gue baru tahu nih guys, ilmu baru. Mental ke sini, terus dia mentalnya ke atas ya, Kak. Betul. Harapannya mental ke atas atap ya, nggak kena mobil ini ya. Iya, betul. Wah baru tahu gue Mas. Ini merek Deflectanya adalah EGR. EGR buatan mana Mas Fauzi? Australia. Buatan Australia. Iya, betul. Berapaan nih Mas? 1 jutaan berapa ya, saya lupa. 1 juta sekian nih. Iya, betul. Gokil, bahannya apa Mas? Tahu deh. Cuman udah terkenal sih kalau EGR. Ini terkenal ya. Ini kalau dipegang sih agak fleksibel gitu ya. Iya, betul. Tapi agak lumayan tebal. Oke, keren. Nah Mas, kita ngobrolin velgnya nih Mas. Iya. Kalau velg Mas pakai apa nih Mas sama bannya? Velg dulu deh. Velgnya pakai punya Hilux Revo. Hilux Revo Karena lebarnya itu 7,5. Yang sebelumnya saya ada beli Hilux juga, tapi lebar 6. Oke. Jadi kurang pas di Pajero. Nah, terus kalau bannya pakai Kanati Trailhawk 285/70 17. Wih, gokil. Ini all terrain apa gimana Mas bannya? All terrain. All terrain ya? Iya. Ih, keren banget. Mas, sharing dong Mas, kalau untuk bannya satunya berapa nih Mas harganya Mas? Ini 2 juta pas sih satunya. 2 juta Mas? Iya. Wow, 4 biji 8 juta guys. Iya. Kanati itu buatan mana Mas? Tahu nggak? Kurang tahu sih, Indonesia deh. Indonesia tapi ya? di ekspor keluar. Oh, ekspor quality ya. Oke, nice. Mas, terus kayaknya aku lihat nih Mas pakai ini juga nih. Ada tule. Tule ya? Iya. Berapa nih Mas harganya Mas? Ini 5 juta berapa ya? 5,7. 5,7. Iya, betul. Wow, mantep. Bisa buat naruh roof box? Ya, bisa. Naruh selancar juga ya, sama sepeda kali ya? Bisa. Keren. Terus apa lagi nih Mas eksterior yang dimodif Mas? Apa lagi ya? Cuman stiker doang sih. Sama Stiker. paling towing bar. Towing bar? Sama emblem ini. Ini saya tambahin sendiri sih. Mavic ya. Oh, ada Mavic di sini ya. Iya. Oke. Kalau originalnya kan nggak ada. Iya, betul. Ini si towingnya merek apa nih Mas? Kurang tahu, saya belinya di itu sih. Kelihatan kokos ya? Iya. Beda dengan yang sekarang ini, keluaran yang lama sih. Kalau yang sekarang kelihatannya lebih enggak ini sih, lebih tipis.
Oke, Ini oke, lebih oke. kokoh. Mas, terus nih Mas, kalau terkait ban Mas, dengan Mas ganti ban begini, ada nggak enaknya dan ada enaknya nggak Mas? Kalau yang AT sih saya suka. Nggak berisik juga. Soalnya Kanati ini memang udah di review beberapa orang, memang nggak berisik sih. Oh gitu ya, nggak berisik Iya, ya? nggak berisik. Dan Mas pakai jalan di aspal juga nggak berisik? Nggak berisik. Lebih enak sih. Wih keren ya. Iya. Padahal nih guys, lihat guys, ini kembangannya tebel-tebel gila loh guys nih, Kanati nih. Tuh, Dia kayak MT sih iya, kelihatannya. gila. Nih guys ya bannya tuh ya. Nih, Kanati Trailhawk AT Multi-Rain. Nah ini velgnya ini masih lucu ya, ada logo Toyota ya. Iya. Karena Belum Mas dapat soalnya. Karena Mas Fauzi belum dapat nih apa namanya tutupan itunya velgnya. Gokil. Nah Mas, terus overall nih Mas untuk mobil ini nih, Hmm. yang Mas suka dari mobil ini dan yang Mas nggak suka apa? Yang Mas suka dulu deh. Tenaganya sih. Tenaganya Enak, terus ya pas di gas itu udah jalan kencang lah. responsif ya. Iya, responsif. Gokil. Kalau nggak enaknya sih nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Untuk ini mobil harian bukan Mas? Iya, buat harian. Mobil harian ya. Iya. Sama satu lagi Mas, suaranya gimana Mas? Suaranya lebih garang sih. Asik ya? Iya, cuman tinggal ganti apa kayak intake dan lain-lain mungkin sama knalpot. Oh, langsung biar lebih keluar suaranya. mantap. Mas, terus kalau yang kalau untuk ini mobil harian ya Mas ya? Iya, betul. Kalau pengalaman Mas deh, bensin dalam kota, luar kota berapa Mas? Dalam kotanya dari mana ke mana? Dalam kota palingan dari BSD ke Bintaro itu 1718 sih. Mantap. Oke lah ya untuk ukuran 3000 cc ya. Nggak ini sih. Oke. Kalau luar kota itu waktu ke Bandung itu sampai 110 111. Iya, oke banget. Speed rata-rata berapa tuh? 100 120. Nyetir normal lah ya, Iya, begitu ya. itu normal. Oke lagi sebanding tenaganya gila Iya, sih ya. Iya. Oke, keren. Tuh guys, kayak gini. Oh sih, kalau dari sektor mesin ada yang dirubah-rubah nggak? Nggak ada. Saat ini cuman nambahin ini sih air filter. Oh, air filter boxnya pakai KNN ya. Pakai KNN ini. Widih. Nanti guys, Itu aja. mesinnya masih bersih banget nih overall. Masih asik ya. Ini benar-benar masih standar Mas ya? Iya, masih standar. Oke. Dan ini dong tulisannya nih, efek turbonya nih bahaya nih ya. Suaranya enak banget ya. Iya, benar. Gokil. Tuh, masih bersih nih kayak gini nih. Mesin Pajero Sport bensin V6 3000 cc. 220 horsepower Mas ya? Iya, betul. Gokil Mas Fauzi nih, keren. Fauzi, so far miara mobil ini ada nggak sih part yang mungkin harus diganti karena usia dan itu dapetinnya susah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti dalam perawatan semuanya tersedia ya untuk partnya segala macam. Ada semua. Di dealer mana Mas? Resmi atau ada bengkel khusus? Mitsubishi Bintaro. Mitsubishi Bintaro. Iya. Bisa dia ngerawat mobil ini? Bisa. Oh, oke tuh guys buat referensi guys. Mitsubishi Bintaro ya. Iya, betul. Kalau untuk perawatan berkalanya sekali perawatan berapa Mas? 3 jutaan lebih sih. 3 jutaan lebih ya? Iya. Mantep guys. Terus apa namanya, ada nggak sih orang Mitsubishi bilang jangan sampai ada bagian atau part yang rusak atau hilang, kalau itu susah nyarinya, ada nggak? Nggak ada, selama ini ada dia ngomong seperti itu sih. Karena Selalu- memang kayaknya available tuh semua. Available semua ya Iya. so far ya? Iya. Siap. Sekarang sama Mas Krisna. Halo Mas, apa kabar? Apa kabar Mas Hari? Sehat, Alhamdulillah. Mas Krisna sehat ya? Sehat. Oke, Mas, ini keren banget mobilnya nih. Oh, thank you. Mulus banget. Mas, tolong sebutin kenapa Mas berani milih mobil Pajero Sport V6 3000 cc ini Mas? Pertama sebetulnya dari kecil kayaknya aku tuh punya mimpi punya mobil yang cc-nya gede. Wih, event kecil udah ngeri Itu banget mimpi ya. ya, mimpi. Oke. Terus kemudian aku lihat selama ini aku memang pakai mobil bensin, mostly itu bensin. Oh, oke. Dan pas waktu pertama kali ngeliat V6 itu sesuatu yang unik dan menurut aku mudah buat ngerawatnya. Jadi makanya aku pilihnya itu. Jadi- Selain mimpi aku ya punya cc yang gede juga gitu. Wih, alhamdulillah kesampean Mas ya. Alhamdulillah, siap. Tapi emang sih kalau nyari faktor unik Pajero Sport bensin ini emang unik sih, bisa dibilang karena emang populasi jarang di jalan. Betul, yang saya dengar juga dari Mas Dani ya kalau nggak salah itu tuh sekitar 725 unit. Cuman segitu ya, Iya, seluruh dari Indonesia ya. 2014 sampai 2017. Gila, bisa udah nggak ada lagi tuh di Indonesia Udah tuh. nggak ada lagi. Gila nih guys, mobilnya Mas Krisna nih, gila keren banget, hitam banget dia.
Nice banget. Oke, Mas Krisna, Siap. tolong dong di-share pengalamannya. Selama Mas punya mobil ini nih, ada nggak sih spare part yang susah dicari, khususnya dari mesin atau kayak kaki yang harus inden dulu? Ada nggak? Ngalamin nggak? Nggak ada? Nggak ada. Sampai aku kemarin sempat servis besar ya, ganti timing belt dan lain-lain kan, nggak ada kendala sama sekali. Selalu ada barangnya? Selalu ada. Ih, keren banget tuh guys. Tuh guys, referensi tuh. Servis kemarin di Mitsubishi Depot ya, daerah Ciputat, itu yang menurut aku bagus sih, lengkap gitu. Oh, Depot ya, di Depot ya, Depot Mitsubishi. Wah, Depot keren Depot. Jadi semua spare part ada, maintenance nggak ada masalah. Nggak ada. Bengkel resmi bisa handle ya? Bisa handle. Wih, Bisa keren. handle. Mungkin ada beberapa part yang kita harus tunggu dulu, mungkin 1-2 hari. Tapi biasanya cuma 1 hari nunggu, besok udah dikerjakan. Oh gitu ya? Apa itu Mas, pengalaman Mas? Switch com. Apa tuh? Jadi untuk yang biasa switch lampu. Oh, switch lampu. Switch lampu itu pernah waktu itu sedikit bermasalah, jadi lampu yang di belakang itu nggak nyala, kadang nggak gitu. Oh, masalahnya di switchnya ya? Masalahnya di switch com-nya. Itu aja yang paling ya dipesan, sudah itu udah bagus lagi. Tapi 2 hari cepet sih untuk ukuran barang yang sangat-sangat slow moving sih itu kayaknya ya? Betul. Saat ini sih sampai sekarang belum pernah ngalamin kendala yang ini, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah ya. Semua. Keren-keren. Oke, Mas, yang Mas Krisna suka dan yang nggak suka dari mobil ini ada nggak? Yang suka dulu deh. Yang aku suka ya tadi, pertama dia punya sisi yang besar ya. Oke. Unik. Kemudian apa ya? Suaranya mungkin? Suaranya Masih oke. Iya, bahkan mungkin keluargaku sempat bilang ini ganti knalpot racing ya. Padahal standarnya aja, aku nggak pernah ganti apa-apa, semuanya original. Aslinya aja Mas udah nggak gelegar, so udah enak ya Mas ya. Betul. Jadi makin adrenalin naik gitu kan itu deh. Betul. Kalau yang nggak disuka sejauh ini nggak ada ya. Aku Nggak ada ya? Suka ya? Wah, tuh guys nih Pajero Sport nih guys, Pajero Sport bensin bisa jadi mobil utama atau buce mainan juga nih ya. Seru nih. Lihat tuh. Mudah-mudahan bensinnya Mitsubishi Pajero bisa keluar lagi. Keluar lagi ya. Mudah-mudahan. Karena di luar negeri yang setahu aku all new Pajero Sport bensinnya ada juga. Iya. Di sininya nggak masuk. Di sini yang memang belum masuk. Oke. Mudah-mudahan sih. Dear MMKSI, ini ada suara konsumen ya. Semoga dimasukin sama MMKSI ya. Siap, Oke sukses deh. selalu. Mas, ada yang dimodifikasi nggak Mas Krisna mobilnya? Apa standar banget nih? Nggak ada. Semuanya standar. Standar ya. Mesin kayak kaki standar. Standar. Ih. Semua. Pokoknya servisnya di bengkel resmi, spare partnya juga semuanya dari Mitsubishi. Ah, nih racunnya nih. Tuh racunnya tuh. Ini Ini nih. susu saya. Narsum pertama gua nih guys, pas nih guys. Ini apa namanya? Bagusnya mobilnya original loh. Ya. Asik ya. Mobilnya juga keren Mas. Siapa? Mulus. Tiga BBM. Kebalik justru aku belajar dari Bahaya nih. CC boleh tinggi guys, tapi tetap rendah hati guys. Mantap. Terus Mas Krisna, untuk servis sekali datang habis berapa Mas? Pengalaman di bengkel resmi? Kalau servis tanpa pergantian oli ya sama filter itu tune up-nya sekitar lebih kurang 500. Tune up dong 500. Kalau sama ganti oli segala macam? Kayak kemarin deh, ganti timing belt itu yang tadi 100 gede berapa tuh? Kayaknya mungkin aku lebih baik tunjukin aja ya. Aku masih punya notanya. Boleh tuh. Disimpenin. Ya, buat catatan nih. Nah, ini waktu itu tune up Di dealer resminya guys ya, di Depot Internasional, Pahala Otomotif. Mana dia angkanya? Oh, di situ ya, di total itu ya. Nah, itu dia tuh angkanya segitu guys. Ini buat tune up nih. Tune up. Oke, untuk yang servis gedenya di tempat yang sama di Depot juga. Nah, ini waktu penggantian timing belt dan lain-lain servisan. Wow, nah segitu tuh guys angkanya guys. Dan itu nih rincian partnya juga kelihatan tuh ya. Tuh bisa buat bahasan referensi guys kalau pengen beli mobil ini. Wih, Mas Krisna, makasih banyak infonya. Siap. Oke. Sama-sama. Gila guys, mobilnya asik banget nih. Kelihatan original, cuman peleknya aja diganti Mas ya. Iya, betul. Pelek pakai NPS. Pakai NPS. Wih, cakep. Ngefit juga Mas ternyata ya pakai velg ini. Iya, betul. Dia plug and play. Plug and play ya. Yes. Wih, cakep banget loh. Ada pesan nggak Mas buat orang yang pengen beli mobil ini Mas? Oke banget lah unitnya. Bensin unik, tenaganya juga luar biasa, juga eksotis. Eksotis ya. Worth to buy ya? Iya, worth to buy. Oke deh. Banget.
Nah guys, ini ada dua owner nih, ada Mas Fauzi, ada Mas Krisna. Nah sekarang mungkin dari Mas Fauzi dulu, Mas, ada nggak pengalaman unik ataupun yang lucu selama lo pakai mobil Pajero Sport Physics bensin? Yang paling sering itu pas mau isi bensin sih. Oke. Nah itu paling sering. Nah mereka udah buka boxnya, terus saya bilang, oh bukan, ini Pertamina Turbo. Nah, bingung deh. Iya, nah terus iya, emang ada Pajero bensin. Terus saya bilang yaudah lihat aja di tangki bensin kan kelihatan tuh oktan 95. Udah. Nah terus sama di toko aksesoris. Nah ketika lagi masang aksesoris terus ada orang yang nanya, ini perawatannya gimana? Kok bisa mesin diesel seharus ini? Terus saya bilang ini bensin. Nah itu baru mereka kaget. Baru nggak ya? Iya. Karena rata-rata pada umumnya diesel sih ya. Iya betul. Lucu. Kalau dari Mas Krisna ada nggak pengalaman unik atau lucu selama naik mobil ini? Sama ya, pada saat ngisi bensin aja itu, jadi pernah oke dibilangin, mas, solar apa Dexlight lagi habis. Ya, saya pakainya turbo. Gitu. Kaget lah muka dia pasti. Iya. Oh ada ya mas ya, iya. Jadi sempat jadi kayak interview kecil juga gitu. Oh ada ya, ada, saya bilang gitu. Itu aja sih yang Itu ya? paling sering ya. Sering ya. Ya semoga dengan ada video-video kayak gini jadi apa ya, jadi knowledge juga buat orang-orang ya. Kalau ada Pajero Sport bensin juga di Indonesia. Iya, mudah-mudahan sih bensin masuk lagi nih yang Mitsubishi Pajero. Amin. Oke, thank you Mas Krisna, Mas Fauzi. Anyway, kita nih sekarang pengen ke acara kumpul-kumpulnya Pajero Sport Physics owner ya Mas Dani ya? Pajero Sport V6 yang kenal via Instagram doang. Udah itu doang sih. Karena kan nggak punya temen di jalan, tahu sendiri lah. Tahu punya temen-temennya diesel semua. Mas Dani berarti apa namanya, bisa diinfo dong apa namanya Instagramnya Mas atau klub yang Mas udah mungkin lagi bikin sekarang nih buat orang-orang yang sesama punya Pajero Sport Physics kalau mau kopi darat. Kalau untuk saat ini masih di Instagramnya saya. Okay. Nanti ada di bawah sini ya ditulis. Follow aja yang pada ini. Sebetulnya gue nggak kotak-kotakan orang yang punya ya. Kalau ada orang yang pengen tanya-tanya tentang Pajero V6 atau bahkan kemarin ada yang nanya tentang transmisinya di diesel, Pajero diesel, ya nggak apa-apa, DM aja gitu loh. Tetapi selagi masih yang sama-sama gue bisa jawab. Tetapi kalau misalnya nanya mesin dieselnya, bang, ini gue mesin diesel gue kok gini-gini, oh ya gue nggak tahu lah, jujur aja. Kayak gitu guys. Jadi open banget nih Mas Daninya, lo mau tanya-tanya apapun itu tanpa memandang mobil lo diesel, bensin, ngobrol-ngobrol aja. Kemarin dua orang nanya-nanya doang, terus ngabarin lagi jeda sebulan, jeda 2 bulan, Mas akhirnya beli Mas Pajero V6. Wah gila. Nambah dong temen lo. Nambah dong. Ya. Gitu. Oh ya, videonya Mas Hari ini juga mantep ini. Banyak yang beli loh gara-gara dia ini. Makasih loh. Ini sebenarnya bukan karena videonya, cuman karena narasumbernya yang bagus, ngasih tahu informasi yang informatif yang bisa jadi referensi buat lo, khususnya buat lo yang pengen beli Pajero Sport V6 3000 cc bensin ini guys. Gitu. Nih guys, ini agak digeber dikit nih ya. Coba Mas, ini pakai mode manual nih. Mode manual ya. Dengeran, semoga tempat lo kedengeran. Nah kalau efeknya udah main kan dia akan teriak banget. Gila, yang di belakang yang berisik. Asik banget suaranya guys. Ini udah kayak naik sport car men. Bukan naik Pajero lagi. Nah ini kan naik Pajero Sport ini. Padahal Pajero Sport, Pajero Sport sih bener. Apa ya kalau gue bilang tuh ya, Mifek ya, karena gue juga megang lama Honda ya Odyssey, ya CR-V. Mifek tuh kalau menurut gue kayak VTEC gitu nggak sih? Emang? Kayak ada katup bukaan gitu nggak sih? Iya benar, itu kan teknologi bukan adanya di 4.000 kalau nggak salah. Di sini feeling lo 4.000 ya? Di sini 4.000. Iya. Kayak di... Apa tuh? Gimana tuh? Nggak usah ya, oke lah ya, macet. Anyway, guys, selain knalpot yang enak nih ada satu yang gua amazing nih ya. Mas Dan ini ganti ban BF Goodrich. Dan itu apa? Oh, AT Mas ya? AT. Yang AT, berarti kan tapaknya tebel-tebel tuh. Gua AT gue udah terakhir. Maksudnya BF Goodrich gua belinya di warung ban nih sama Om Ferry. Instagramnya @warungban. Itu adalah BF Goodrich yang gua gitu, jadi gua disuruh milih mau USA for USA country, USA for Asia,
Kalau enggak yang Gitu Asia ya? itu ya. Jadi banyak dia ada yang made in Thailand apa made in Malaysia itu gue lupa. Jadi gue ambilnya yang USA for USA country, itu yang paling bagus, yang paling awet. Itu harga berapa satunya Mas? nggak tahu ya sekarang. Kalau dulu kayaknya sekitar 5-an deh, 5 lebih lah. Satu biji. Iya. Satu biji 5 juta nih ban lu. Iya. 5 kali 4 Ya, guys. 5 lebih lah. 5. Anggaplah 5 aja juga 5 kali 4 tuh dapat motor ban. Dapat ini ya, Vario ya satu. Dapat. Dapat Vario. 5 juta plus ya harganya satu biji ya, guys. Segituan. Satu tuh guys. Ya emang harganya segituan. Gitu ya, gila. Tapi emang yang gua inget kalau dia pernah ganti ban adalah dia pernah bikin instastory dia ganti ban. Cuman kok gua ngerasa dari tadi nggak ada suara ban yang berisik gitu. Ya itu bedanya kalau Itu BF Guritis ya. BF Guritis kayak gitu. Nggak ada suara yang ngong gitu, nggak ada guys. Asli halus banget. Sama kalau gue jujur ya, gue bukan yang karena kayak ngelihat orang banyak pakai gitu, enggak. Ya lebih awet kan. Awet ya. Ini yang lo rasain pas lo ganti BF Goodrich deh, lebih nyentram atau gimana? Jujur ya, kalau pakai ban AT jangan pernah ngebut, jangan pernah ini pas lagi hujan ya, jelas itu lebih bahaya. Cuman lebih adem ya, udah sih lebih awet. Gue juga nggak pernah sih kayak di apa namanya nyoba di tanah gitu tuh belum. Oh, jadi pemakaian lo masih full aspal ya? Iya masih full aspal. Gue masih males bersihin mobil gue tuh sebetulnya. Serius. Beda sama JJ ya, temen lo. Apa? Beda dia. JJ mainnya tanah banget. Dia kayaknya kalau nggak ketemu sama tanah kayaknya bosen. Kayaknya bosen ya. Jadi Mas Dani ini temennya JJ Logi juga nih ya. Shout out to JJ Logi. Ini temen lo nih J. Dia tuh kalau nggak ketemu tanah kayak gimana gitu. Nah, gue pengen ngobrol juga nih sama Mas Satria. Beliau ini biasa bawa Pajero Sport diesel ya. Diesel. Nah, coba Mas di-share feeling Mas yang Mas rasain bedanya. Mas udah nyoba mobil ini juga kan? Ya, nyobain udah sekitaran ya kemarin sama beberapa minggu yang lalu. Selama 4 hari nyobain mobil ini. Oke. Itu kalau sama mobil bedanya diesel, gimana tuh? Nah, sama mobil diesel yang punya Pajero itu feelsnya beda. Karena kalau Pajero yang diesel itu ketika ditarik itu kan berasa ya suara ininya apa? Suara mesinnya, suara turbonya. Nah, itu kan berasa gitu loh. Kayak kita narik mobil-mobil diesel yang gede-gede memang hasratnya memang seperti itu. Cuman kalau di ini tuh saya hampir nggak bisa ngerasain feels gasnya. Tanya aja sama Mas Dani nih. Yang waktu pertama kali saya diizinin pakai mobil ini, ya udah deh lu yang bawa gitu. Itu saya bawanya masih jedak jeduk kayak orang pertama kali baru nyetir. Oke. Jedak sekali, astaga. Jadi maksud jedak jeduk, gue juga gitu guys. Karena gue juga nggak familiar sama Pajero Sport bensin saat gue lagi test drive gitu di konten gue. Emang tenaganya kayaknya diinjak dikit langsung diinjak dikit gitu kayak. Jadi kita berasa liar banget ini mobil. Betul, kayak ini kayak bensin kan, mobil bensin itu kan identiknya kan tenaga instan ya. Beda sama mobil diesel yang tenaganya itu kayak diurut gitu loh. Diurut, jadi ketika diinjek tuh nggak langsung yang blar gitu, nggak posisi mengemudi secara pandangan tampilan segala macam sama ya. Sama. Cuman ya itu feels ngendarainya aja beda. Feels kamnya lebih pakem kan? Ya, dan lebih pakeman ini. Oh gitu ya? Iya, lebih pakeman ini kalau saya rasa. Kalau yang diesel itu lumayan agak effort dikit. Karena kan mesinnya lebih ringan 100 kilo. Yang ini ya. Ini lebih ringan 100 kilo. Pajero Sportnya Mas Satria Dakar atau yang Dakar. Oh berarti nih biar imbang guys. Ini mobil 4-4-nya disc brake. Dakar juga 4-4-nya disc brake. Dan feeling Mas ini lebih pakem ya? Iya. Oke. Alright guys, that's all the video. Semoga bisa jadi sedikit referensi buat lo, khususnya buat lo yang pengen beli mobil Pajero Sport V6 3000cc ini. Mobil angka tuh, unitnya terbatas. Gue Nugro pamit, makasih udah nonton, like, comment, and subscribe. Semoga bisa jadi sedikit referensi buat lo, khususnya buat lo ya yang pengen nyari mobil ini. Oke? See you.